Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 5 dimanapun kalian berada. Jumpa lagi kita di kelas Pak San. Kali ini kita membahas pelajaran kelas 5, tema 2, subtema 3. Oke, bagi kalian siswa kelas 5 yang sudah punya buku tentunya, mari sama-sama kita buka buku yang kalian punya. Ini buku tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Buku ini adalah buku siswa kelas 5. Kita buka halaman 91, subtema 3. Oke, silakan. Subtema 3. Nah, ini subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Ini yang akan kita bahas selama subtema 3 ini, yaitu bagaimana memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, di sini ada gambar ilustrasi, ya. Kalian lihat di sini, suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap, mendung, kemudian tiba-tiba secercah kilat menyambar, dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian tiba-tiba hujan turun, air tercurah deras dari langit, angin pun berhembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Nah, tentunya suasana hujan ini bukan sesuatu yang asing bagi kamu. Nah, jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan tinggal di rumah? Ya, seperti ini, pakai baju tebal, kemudian minum teh hangat, nah, saksikan hujannya dari dalam rumah. Atau sebaliknya, kamu malah lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan. Ayo, siapa yang suka keluar bermain hujan-hujanan? Ya, boleh saja kamu keluar bermain hujan-hujanan karena pasti asik, ya, menggembirakan. Tapi harus perhatikan dulu, rasakan dulu kondisi tubuh masing-masing. Jika tubuh kamu kurang sehat, apalagi tubuh kamu misalnya terkena penyakit saluran pernapasan, ya, misalnya kamu lagi pilek, kamu lagi demam, kamu lagi kena flu, ya, apalagi kemudian kena asma, maka biarpun kondisi kamu sekarang ini dalam keadaan sehat, maka itu bisa jadi pemicu, ya, selesai main hujan-hujanan, bergembira, tanggung risikonya. Nah, kalau seperti itu, ya udah, mendingan di dalam rumah aja, pakai baju hangat, sambil minum teh hangat, kita saksikan aja hujannya dari rumah. Oke? Jadi seperti itu. Nah, kita masuk pembelajaran 1. Kalian lihat di halaman 92, pembelajaran 1, ada gambar. Ya, ini adalah gambar kabut asap. Ya, kabut asap kebakaran yang mengganggu pernapasan. Ya, asapnya begitu tebal sampai-sampai pemandangan di belakangnya sudah tidak kelihatan. Kemudian dua anak ini keluar rumah memakai masker. Nah, di sini kemudian dijelaskan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Inilah yang kemudian akan menjadi inti pembelajaran kamu pada hari ini. Kamu diharapkan mampu nanti menyebutkan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Nah, apa saja 9 bahaya kabut asap?
Namun sebelumnya, kenapa sih kabut asap itu berbahaya? Nah, ini karena ada partikel halus ya dalam asap kebakaran itu. Juga selain ada partikel halus, ada zat-zat yang berbahaya, misalnya seperti ozon. Ya, ozon itu lambang kimianya O3, atau sulfur dioksida, ya, SO2, atau juga ada karbon monoksida, CO, juga ada nitrogen oksida, NO2. Ini adalah zat-zat yang berbahaya bagi organ pernapasan kita. Jadi harus dihindari, jangan sampai masuk ke saluran pernapasan kita, apalagi kemudian sampai masuk ke paru-paru, ya, ke alveolus, dan kemudian terjadi infeksi dan peradangan di sana. Nah, bahaya kabut asap bagi kesehatan. Nah, ini dijelaskan ya, bahaya kabut asap bagi kesehatan. Ada 9 tadi disampaikan. Pertama, dapat menyebabkan iritasi. Iritasinya bisa pada mata, hidung, dan tenggorokan. Pada mata, karena kabut asap tadi mengandung partikel-partikel halus, jadi mata juga bisa perih. Ya, hidung, tenggorokan juga sama. Nah, kemudian yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi. Kemudian juga menyebabkan peradangan dan bahkan infeksi. Ya, apa alergi? Alergi itu reaksi tubuh, ya, reaksi tubuh terhadap benda-benda yang ada dari luar tubuh ketika masuk ke dalam tubuh. Itu reaksi bermacam-macam. Ada reaksinya yang berlebihan. Ya, bagi orang lain mungkin terpapar sedikit tidak apa-apa. Ya, misalnya suhu udara agak dingin sedikit masih segar. Tapi bagi orang yang terkena asma, suhu udara yang seperti itu bisa menyebabkan bronkusnya meradang, ya, menyempit. Kemudian infeksi. Nah, kalau infeksi ini serangan bibit penyakit yang menyebabkan organ tubuh tadi menjadi sakit. Nah, kemudian yang ketiga, dapat memperburuk penyakit asma. Jadi bagi yang terkena asma, kalau terkena asap kabut tadi, ya tambah parah. Juga penyakit kronis lainnya, ya paru-paru kronis lainnya, bahkan bronkitis kronis. Nah, itu. Kemudian kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru-paru kita berkurang. Ya, jadi harusnya udara segar masuk, banyak oksigennya. Nah, tapi kemudian karena ada kabut asap, maka oksigen pasti kurang di situ dan paru-paru kita juga kurang mendapatkan oksigen. Kemudian kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan mengalami gangguan kesehatan. Itu ya. Jadi makanya kabut asap itu harus dihindari. Kemudian kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah menjadi infeksi. Kemudian yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Jadi bagi yang sudah terkena penyakit pernapasan, itu bisa bertambah buruk, ya, bertambah parah. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi. Polusinya bisa pada air bersih, ya, tadi air dalam toran, kalau torannya tidak tertutup rapat, ya asap mengandung partikel-partikel debu juga, partikel-partikel halus. Nah, itu bisa menyebabkan airnya menjadi tercemar, ya. Begitu juga dengan air-air bersih yang lainnya. Juga tanaman, ya, sayuran, buah-buahan, bahkan makanan yang tidak ditutup, gitu. Jadi kalau misalnya di pinggir jalan ada kabut asap, makanan tidak ditutup, apalagi kemudian ada debu-debu juga berterbangan di situ, maka itu pasti akan menyebabkan makanannya jadi kotor. Kemudian kabut asap
dapat memperburuk kondisi lingkungan. Ya, memang kondisi lingkungan menjadi lebih buruk kalau ada kabut asap. Sehingga ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut, ya, akan mudah terjadi. Jadi ini 9 hal kurang lebih, ya, bahaya dari kabut asap bagi kesehatan kita. Terus bagaimana cara kita melindungi diri dari kabut asap? Ya, caranya pertama kita hindari, ya, kurangi aktivitas di luar rumah. Kalau perlu, misalnya kabut asapnya mengenai satu wilayah kota, ya kita keluar dulu dari kota itu, mengungsi, ya, seperti itu. Nah, terutama bagi penderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tambah parah, nanti malah kemudian bisa menyebabkan kematian misalnya. Jadi kita hindari. Kemudian yang berikutnya, selalu memakai masker. Nah, bagi yang kondisinya sehat, kemudian ada kewajiban harus keluar rumah, ya udah dijaga pakai masker. Kalau perlu pakai masker yang benar-benar bisa menutupi hidung dan mulut tuh, yang khusus, ya. Kemudian hal lain yang bisa kita gunakan, ya kita lakukan untuk melindungi diri kita adalah minum air putih lebih banyak. Kenapa? Karena debu, partikel-partikel yang menempel tadi pada tenggorokan bisa larut dan masuk ke dalam pencernaan kita, lalu terbuang nanti bersama kotoran. Jadi minum air putih yang banyak bisa sedikit membantu. Nah, berikutnya segera berobat, ya, kalau misalnya mengalami kesulitan bernapas, ya, segera ke dokter atau ke sarana pelayanan kesehatan lainnya, puskesmas dan lain-lain. Kemudian lakukan perilaku hidup bersih. Jadi makan makanan yang bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat dengan orang yang merokok, ya. Kemudian istirahat yang cukup, itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga organ kesehatan kita. Kenapa jangan dekat-dekat dengan orang yang merokok? Kan bukan kita yang merokok. Ya, ketika ada orang yang merokok, asap rokok itu kan nggak dia telan semua. Pasti ada yang dihembuskan keluar. Nah, asap rokok yang dihembuskan keluar itu bisa berbahaya juga bagi kita, ya, para perokok pasif. Jadi yang tidak merokok tapi terkena asap rokok, nah itu malah lebih berbahaya. Jadi jangan dekat-dekat dengan orang yang merokok. Kemudian upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Nah, upaya ini bisa macam-macam, ya. Tentu intinya adalah rumahnya ditutup. Nah, panas dong Pak, ya udah pakai AC misalnya. Kemudian exhaust fan, jadi semacam kipas yang bisa menarik udara dari dalam rumah keluar atau sebaliknya, ya. Nah, kemudian itu juga dimatikan dulu agar udara yang ada di luar yang berasap itu jangan masuk dulu ke dalam rumah. Kemudian tempat penampungan air minum atau makanan ditutup juga. Kenapa? Karena asap tadi kan mengandung partikel-partikel halus juga. Nanti bisa menempel di makanan, di air, airnya itu tercemar, nah, kemudian airnya nanti jadi keruh kalau tidak ditutup. Kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, ya, dicuci sebelum dikonsumsi. Karena pasti buah-buahan tadi atau sayur-sayuran tadi ketika misalnya tergeletak di meja, lalu ruangannya penuh asap, asap dari luar rumah, nah itu mungkin tadi sudah terkena partikel-partikel halus yang ada di dalam asap itu, dicuci. Nah, kemudian kalau bahan makanan yang perlu dimasak, ya harus dimasak dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kamu ketahui tentang bahaya kabut asap dan bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap. Oke. Kemudian ada di sini ayo berlatih, ini bahasa Indonesia. Kalian buat pertanyaan dan jawaban, ya.
Dari bacaan tadi, bacaan yang di atas, 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya itu, kamu bikin pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, kemudian tulis juga jawabannya. Nah, ini kamu tulis di sini. Nah, ada contoh di sini apa? Apa penyebab kabut asap? Nah, di sini ada jawabannya. Penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Itu contohnya. Nah, kemudian ada pertanyaan di sini, siapa? Ya. Nah, kalau siapa berarti jawabannya nanti orang. Nah, kemudian ada pertanyaan di mana? Di mana berarti jawaban yang diharapkan adalah tempat ya atau lokasi kejadian. Kemudian bagaimana? Kalau pertanyaan bagaimana, maka jawaban yang diharapkan adalah cara misalnya, prosedur ya. Nah, kemudian kalau jawabannya nanti untuk pertanyaan mengapa, ya kamu cari pertanyaan dengan kata tanya mengapa, maka jawaban yang diharapkan adalah alasan ya, sebab. Nah, itu beberapa pertanyaan dan jawaban yang harus kamu buat berdasarkan bacaan yang di atas. Nah, kemudian ada di sini ayo berdiskusi ya. Apa yang harus kamu diskusikan? Cara memelihara organ pernapasan. Tapi nanti cara memelihara organ pernapasan ini ada di pembelajaran 2. Coba deh kamu lihat. Ya, nanti kita bahas pada video berikutnya juga ya, cara memelihara organ pernapasan. Nah, terus silahkan kamu renungkan mengapa kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan karena organ pernapasan itu penting bagi kita. Kalau organ pernapasan itu sakit, rusak, maka bisa mempengaruhi kesehatan secara umum, bahkan bisa menyebabkan kita sulit bernafas, sulit mendapatkan oksigen, dan bisa menyebabkan kematian. Jadi harus kita jaga kesehatan organ pernapasan kita. Nah, itu kamu renungkan ya, kamu renungkan dengan baik. Kemudian terakhir ada kerjasama dengan orang tua, ya tentunya di rumah orang tua mencoba membiasakan ya, kepada seluruh anggota keluarganya hal-hal yang penting dilakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Silakan kamu diskusikan dengan orang tua, kebiasaan apa dalam keluargamu untuk menjaga kesehatan organ pernapasan tersebut. Ya, silakan tulis di buku latihan atau buku catatanmu. Bapak kira itu beberapa hal yang penting untuk Bapak sampaikan pada pembelajaran 1 di subtema 3, pelajaran tema 2 ya di kelas 5. Semoga ada manfaatnya buat kamu yang sedang belajar di rumah. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.